Assalamualaikum para pemirsa Sinta TV. Hari ini kita beruntung mendapatkan tamu yang luar biasa dan kita akan berbincang-bincang tentang beberapa hal. Dan intinya adalah nanti ke penyuluhannya. Selamat datang Pak Bustanul Arifin. Terima kasih Pak Memer, senang bisa di Sinta TV. Ini anak yang jauh lebih muda dari saya, tetapi karirnya luar biasa muncul ya. Pak Bus, kita terlebih dahulu mengucapkan selamat. Saya melihat buku yang ditulis berempat ya, Pak Bus, Pak Sumarjo, Pak Mulyono, dan satu lagi dari Pak Asra. Ya, betul ya. Itu saya kira buku yang sangat bagus ya, dan barangkali kita tidak mempunyai banyak tulisan-tulisan yang menyangkut bagaimana sih ke depan itu. Nah, pertanyaan kita memang kelihatannya sudah mulai berubah ya kalau kita cerita dengan pertanyaan masa lalu. Orang-orangnya juga berubah, situasinya juga berubah. Nah, menurut Pak Bustanul Arifin, kira-kira perubahan semacam apa yang terjadi sekarang? Baik, terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih terhadap tadi apresiasi bukunya. Kita mulai dari yang gede dulu. Jadi memang pembangunan pertanian di Indonesia itu sedang mengalami transisi kalau menurut saya. Transisinya macam-macam. Ini transisi yang kedua. Transisi 2001 itu ketika kita mencoba meraba-raba setelah era sentralistik zaman Pak Harto, kemudian reformasi, kemudian otonomi daerah, kemudian kita meraba-raba akan seperti apa itu penyesuaian. Nah, dari situ somehow kita mampu adjust ya, masuk ke sana, karena sebelumnya kita sudah menekankan mengenai pertanian location spesifik kira-kira gitu ya, lalu berbasis desentralisasi, lalu pelan-pelan mulai disesuaikan. Tapi memang tergagap-gagap juga sih, karena memang tidak terbiasa, baik teman-teman di pemerintahan pusat, di pemerintah daerah juga tidak terlalu terbiasa ketika otoritas itu, kewenangan itu pindah ke pemerintahan daerah atau dulu disebut tingkat 2 ya. Nah, dari situ setelah berusaha menyesuaikan diri, mulai terasa ada stabilitas ketika masuk ke era yang Presiden Pak SBY yang sudah mulai mengarahkan ke demokratisasi, karena transisinya juga masuklah elemen demokratisasi itu ya, dengan pemilihan langsung bahkan Pak, dengan otonomi daerah itu yang kita sebutkan tadi. Dan dari situ saya melihat kinerjanya not bad ya. Kita sempat tumbuh 2-3% gitu, 2 atau 3% maksud saya, karena sebelumnya setelah kita sedikit selamat pada krisis ekonomi 98 menjadi positif, tapi setelah itu negatif, rendah 1-2% itu. Nah, terus itu berlangsung terus, kemudian 10 tahun pertama. Nah, sekarang kan sudah 20 tahun dari situ ada transisi lagi karena rupanya tantangan eksternalnya lebih dahsyat sekarang. Kalau dulu kita masih meraba-raba betul, oh ternyata ini bisa, ternyata masyarakat juga, inisiatif masyarakat juga cukup banyak, jadi pemerintah nggak terlalu kesulitan ya untuk adjust, karena inisiatif yang di masyarakat juga kita harus apresiasi juga, cukup bisa banyak juga. Nah, sekarang tantangan yang lebih dahsyat itu dimulai dari global Pak. Setelah 20 tahun berikutnya itu global, geopolitik, geostrategi juga mulai terasa dampaknya, dan terasa sangat dekat kita dengan global, ketika yang kita nggak pernah menyangka ketika kita mulai selamat dari pandemi. Kalau di pandemi itu kan sepanjang orang masih makan, dia masih sektor pertanian masih terus bergerak ya. Dan saya pernah menulis buku sebelumnya 2021, saya kasih judul Pertanian itu Bantalan, Cushion ya, dari resesi.
ketika di launching Pak Bungaran protes juga, nggak bisa cukup. Kalau dulu disebutnya kartu pengaman. Iya, nggak bisa kata Pak. Kalian harus berpikir bahwa justru itulah menjadi pendorong utama kira-kira gitu kan. Tapi udah terlanjur saya keluarkan. Ya Pak, dengan prasyarat saya katakan kalau bagaimanapun Pak Bungaran adalah guru saya, beliau yang kasih rekomendasi saya waktu saya pergi sekolah. Tapi Pak, ada syaratnya untuk masuk menjadi pendorong utama, dia menjadi basis yang kuat. Tapi penariknya, saya katakan ada pendorong, penariknya ada tetap sektor industri dan jasa. Pembangunan pertanian tanpa masuk ke sektor industri dan jasa yang akhirnya bahasa sekarang kita menyebutnya sebagai hilirisasi, hasilnya diolah, meningkatkan nilai tambah. Sepanjang itu tidak dilakukan agak sulit, kira-kira gitulah. Saya agak berbantah sedikit dengan Pak Bungaran. Nah, dari situ kembali ke cerita tadi mengenai pandemi, kita aman Pak. Waktu itu pandemi kita masih 2,7%, sementara ekonomi minus 2%, toh gitu, ekonomi makro. Nah, setelah itu kita nggak pernah menyangka ternyata ada serangan Rusia terhadap Ukraina. Nah, di situ ada gesekan baru lah, keseimbangan eksternal baru yang berubah. Apa faktor yang utamanya itu dari perseteruan ini, Pak Bus? Mungkin saya nggak mampu menjawab mengenai faktor mereka itu. Saya menduga juga konflik over resources secara umum, ya bisa dibungkus seperti itu. Maksud saya dampaknya terhadap nah, kalau dampaknya mungkin akan saya jelaskan. Kalau dampaknya itu yang paling dahsyat bagi kita, harga bahan baku terutama yang menyangkut pupuk Pak, itu yang paling kelihatan dampaknya. Karena kalau melihat harga global, harga pupuk sejak Maret 2022 ya, itu tegak lurus, tegak lurus naiknya itu. Dan di Indonesia diterjemahkan karena kita masih mengimpor KCL dan fosfat ya, yang kita olah menjadi TSP. Kita benar ekspor urea, tapi kita mengekspor itu memang terasa betul dampaknya. Akhirnya apa? Akhirnya harga-harga mulailah terpengaruh dari situ karena biaya produksi yang paling utama. Dan yang kita nggak menyangka, ternyata harga itu bertahan tinggi, terutama harga ecerannya, dan sampai hari ini. Dan kalau kita bandingkan harga beras hari ini tuh Pak, sudah di atas kepala 13. Kalau sebelumnya kalau sudah 11 pun kita sudah agak sulit, average-nya 13.200, 13.300, dan harga itu tetap tinggi. Nah, mungkin yang menjadi concern utama, apakah kenaikan harga-harga di tingkat konsumen itu sudah dinikmati oleh produsen, oleh petani? Itu ternyata tidak, gitu. Nah, oke, kembali ke faktor awal tadi. Dan di sana harga lain yang terpengaruh adalah harga energi, Pak. Harga energi karena Ukraine juga eksporter energi, dan energi juga berpengaruh pada value chain. Nah, value chain-nya sendiri itu kita kena hantam COVID belum selesai, lalu kena hantam ini, kira-kira gitu bahasa singkatnya. Akhirnya sepanjang 2022 kemarin kita heboh, apakah jadi krisis apa enggak ini gitu, tapi antisipasi itu yang harus dilakukan. Nah, yang faktor kedua atau ketiga tadi yang belum kita sebutkan, rupanya climate change ini menjadi lebih nyata, Pak. Yeah. Jadi transisi ini yang membuat kita tergagap-gagap semua dari situ. Dan sebetulnya kalau gradual mungkin kita bisa upayakan ya, tapi pengalaman 2019 ketika kekeringan ekstrim melanda dan kita anjlok produksi, waktu itu kita memang masih belum impor karena menggunakan sisa yang impor besar tahun 2018 itu, sehingga secara umum stabilisasi juga masih ada, tapi kelihatan bahwa kekeringan ekstrim berpengaruh pada performance dari produksi. Ini Pak Bus, ada kajian di Amerika kalau tidak salah saya baca, bahwa kepedulian terhadap climate change itu di Indonesia itu termasuk rendah. Yeah. Jadi sangat-sangat kurang mereka itu melihat bahwa ini begitu berbahaya gitu. Sejauh mana ini akan berpengaruh kepada baik policy maupun informasi barangkali yang
banyak dianggap oleh masyarakat itu kita kurang memberikan informasi yang bagus kepada masyarakat tentang climate change. Benar, bahwa awareness pun kita rendah, Ya. apalagi action ya, jadi pemahaman pun masih rendah. Mungkin karena memang informasinya tidak terlalu baik dialirkan kepada masyarakat, dan sehingga masyarakat juga tidak merespon dengan baik. Tapi bahwa mereka merasa, jadi sudah ada survei di BPS itu, ada setiap survei pertanyaan ada titipan pertanyaan mengenai itu, dan justru di desa lebih tidak merasa mengenai climate change dibandingkan di kota. Di kota sudah mulai merasa kepanasan, merasa apa gitu. Memang itu baru survei permukaannya aja sebelum sampai akar persoalannya itu, karena memang harus ada survei khusus saya pikir. Nah, dari sana, dari rendahnya awareness itu akhirnya action juga menjadi rendah, termasuk mungkin kesadaran di teman-teman policy makers, sehingga upaya-upaya yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman peneliti itu sudah mencoba adjust ya, mencoba melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim ini dengan mereka misalnya menghasilkan varietas baru yang 42 itu, kalau nggak salah Impari 42 itu sudah mulai tahan kekeringan dan bahkan tahan genangan juga. Dari situ yang sudah dilakukan oleh para breeder, oleh para peneliti, nah belum diadopsi oleh masyarakat. Mengapa belum diadopsi? Nah, kompleksitas persoalannya tadi Bapak nyebutkan memang informasinya kurang, dan salah satu faktor itu memang kita kurang satu langkah, Pak. Kalau kata sebetulnya Morse ini yang mengatakan. Morse itu mengatakan itulah inovasi. Inovasi itu apabila invensi diadopsi, apabila invensi dikomersialisasi, gitu kan. Dan rupanya invensi yang dihasilkan oleh para peneliti, para breeder, para apa masih belum satu langkah lagi untuk diadopsi, untuk menjadi inovasi. Ini ada kaitannya nanti dengan penyuluhan bayar. Betul, saya maksudnya ke sana. Dan ketika karena memang masa transisi ini memerlukan perhatian yang khusus menurut saya, sebaiknya memang tidak harus biasa-biasa aja, harus ada perubahan total dalam menerjemahkan tantangan-tantangan yang kita sebut dari awal itu. Dan ketika kita pelototin data kinerja tanaman pangan khususnya, atau mungkin beras lebih khusus lagi, saya melihat memang level perubahan teknologi yang ditunjukkan dari peningkatan produktivitas itu rendah sekali, Pak. Tahun 2001 ke 2022, 2023 belum selesai ya. Nah, itu cuma 5,23 ton per hektar menjadi 5,24 ton per hektar. Itu kan berapa? Di bawah 0,1% kan? Nah, para ahli memang mencurigai mengenai leveling off itu. Kalau leveling off itu kira-kira kalau sudah naik itu dia flat, yang mungkin suatu waktu bisa turun kalau nggak ada lompatan berikutnya lagi. Nah, lompatan berikutnya itu yang menjadi PR, baik untuk menjawab tantangan atau transisi yang kita sebut transisi era kedua ini. Nah, kemudian faktor ketiga lagi, Pak, yang membentuk transisi ini adalah digitalisasi. Ya, di luar sana sedang berkembang teknologi, atau bahkan mungkin disrupsi, atau bahkan mungkin perubahan kreativitas yang menghasilkan digitalisasi, tapi hanya sedikit juga yang memanfaatkan. Jadi tiga faktor penting itu yang terjadi di luar sana, kita tidak adjust, atau anak-anak sekarang agility kita tidak terlalu ke situ. Akhirnya karena lamban, diterjemahkan menjadi policy juga lamban, ya tidak harus disalahkan masyarakat jika adopsinya juga rendah gitu. Dan ini mungkin yang PR besar ya, bagaimana kita menyesuaikan kita merespons terhadap perubahan-perubahan besar di sana dengan kebijakan baik di sini maupun di lapangan maupun di daerah. Kira-kira itu, Pak, mungkin bungkus dua transisi tadi. Kalau kita kaitkan dengan SDM pertanian, Pak, ya, kan data menunjukkan bahwa petani itu setiap kali kita lakukan survei, rata-rata umurnya itu semakin tinggi. Betul. Ya. Itu artinya bahwa yang bertani itu ya orangnya ya sekitar itu aja.
apakah itu merupakan salah satu faktor sehingga mereka itu agak susah untuk mengadopsi teknologi baru? Saya pikir ya salah satu faktor. Ada klasifikasinya umur petani itu. Kalau average 47, tapi kalau beberapa tempat tertentu 52 loh. Itu cukup mahal. Itu cukup tua, lebih tua lagi. Nah, dari sana kemudian faktor yang kedua yang berinteraksi langsung dengan situ pendidikan. Mohon maaf Pak. Jadi petani kita itu average-nya masih 7 tahun sekian kan relatif umur SMP kan. Apakah dia lebih responsif terhadap teknologi atau terhadap perubahan? Apakah betapa sulitnya untuk meyakinkan teman-teman itu gitu? Mungkin ada hubungannya. Kalau di Cina kan high school ya, jadi rata-rata mereka sudah betul-betul melek terhadap perubahan teknologi dan mereka sangat mudah untuk menerima inovasi itu. Salah satu faktornya adalah itu. Nah, kita memang masih belum melihat siapa yang harus menjadi agen perubahan itu kan. Nah, itulah mungkin poin pentingnya penyuluhan masuk di situ. Kita nggak bisa menyerahkan semuanya pada petani, taken for granted gitu, nggak bisa juga kan. Nah, kalau di SDM yang memang kurang atau masih memerlukan suatu penekanan khusus, kemudian kita tidak melakukan perubahan pada drivers atau agen perubahanya, ya lengkaplah itu perubahan masalahnya. Di situ mungkin krusialnya ya. Saya melototin data penyuluh. Angka persisnya lupa, tapi kira-kira 67.000 ya, setelah ada yang baru itu total dari kita 70, taruhlah buatkan jadi 70.000. 35.000 dari penyuluh itu kita PNS ya, plus yang baru diangkat disebut P3K ya. P3K yang lainnya adalah penyuluh swadaya yang merupakan petani maju atau apa, dan lainnya lagi penyuluh swasta. Dan dari jumlah itu Pak, puluhan ribu, belasan ribu bahkan itu akan pensiun 2024. Dan kita itu akan ada kekosongan angkatan penyuluh yang cukup besar di situ. Nah, jadi kompleksitas baik di petani sasaran maupun di agen perubahan dan respon kebijakan dan tadi lapangannya yang terjadi eksternal change itu yang juga cukup besar, itu yang sangat berpengaruh. Dan teman-teman di pemerintahan kalau memang masih berpikir yang sama dengan yang kemarin-kemarin, bahkan terlalu sibuk untuk menerjemahkannya menjadi administrasi, sementara perubahan sudah demikian nyata di lapangan, ya memang kadang kita terlambat selangkah dua langkah Pak. Itu sebetulnya menurut saya yang harus kita perbaiki. Saya baca buku Bapak skimming sekilas ya, cepat saja saya baca. Di situ ada perubahan-perubahan dalam penyuluhan di beberapa negara lainnya, yang tadinya berusaha untuk mencoba meningkatkan produktivitas, pendapatan petani. Sekarang itu kalau lebih banyak pada fasilitasi, kemudian juga memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani. Nah, sejauh mana ini perubahan kita di sini di Indonesia, Pak? Sepertinya belum banyak terus terang. Ada spot-spot inisiatif kecil, tapi tidak terorkestrasi, tidak terlembagakan secara baik. Nah, dari situ mungkin tantangan utamanya. Nah, sengaja di buku itu dieksplor beberapa yang terjadi di lapangan sana, di negara-negara lain, karena mereka juga memang sudah berubah, sudah menyesuaikan. Sebetulnya kita kelihatannya sudah akan berubah ke sana, tapi kan kita terbentur masalah administrasi. Dan saya terus terang Pak nggak menyangka rupanya masalah administrasi itu bisa sedahsyat itu. Sedahsyat itu. Jadi ceritanya saya dicemplungin di KPPN itu kan zamannya Pak Menteri Suswono dulu. Saya tanya, Mas, saya panggil beliau Mas ya, ngapain saya dicemplungin? Saya bukan orang penyuluhan, saya bilang kan, Bapak kan tukang ribut, katanya kan, terusin aja lah nggak apa-apa, supaya tahu rasanya sulitnya kira-kira kan. Nah, dari situ memang sulit. Saya menangka ya urusan kecil lah, urusan administrasi, saya pikir urusan substansinya rupanya itu sangat menghalangi betul. Nah, disitulah sehingga di buku itu kita secara khusus mengupas terutama yang menjadi fokus. Mungkin teman-teman di lapangan pasti udah paham.
penyuluhan kita kan menggunakan basis undang-undang lama ya 16/2006 itu mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan SP3, sekarang kita sebut SP3K. Jalan sudah bagus, kemudian ada kelembagaan penyuluhan dua yang sangat strong, Bakorlu dan Bapelu, plus mungkin ada Posluddes dan lain ya. Kemudian datanglah Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintahan daerah, dan di pemerintahan daerah itu mulailah tidak dikenal kelembagaan penyuluh itu. Singkat cerita, bubarlah sebagai organisasi atau sebagai kelembagaan formal di lapangan itu bubar. Akhirnya teman-teman penyuluh ini diintegrasikan atau mungkin bahasa kasarnya dititipkan ke dinas-dinas sebagai pegawai fungsional yang memang nanti dikoordinasikan oleh dinas. Nah, dramanya dimulai dari situ. Jadi ada yang mampu menyesuaikan dengan perubahan, ada yang masih meromantisasi masa lalu, kemudian ada yang tidak terima dengan keadaan dan lain-lain ya. Nyambunglah jadi satu, dan kami tidak tuliskan di buku itu, tapi kalau saya ke lapangan itu saya ngobrol, ada beberapa penyuluh yang memang mahasiswa saya, ada dulu bawahan saya jadi penyuluh, cerita mereka, Pak, kami terus terang sibuk dengan urusan administrasi. Itu terus terang saja. Luar biasa itu. Luar biasa. Tapi hal itu terus terang mampu menjamin cash flow-nya teman-teman itu dengan gaji yang kecil. Mereka harus ikut proyek A, proyek B, dan bukan harus ikut, bahkan teman-teman unit eselon 1 di sini juga nitipkan pekerjaan kepada mereka sebagai ujung tombak yang paling mengerti persoalan gitu. Akhirnya mereka sibuk harus buat laporan, Pak. Ada 5, ada 7, ada 9 gitu dari mereka laporan, tapi penyuluhannya lupa. Pekerjaan utamanya lupa. Sama, masuk akal, bagi saya masuk akal. Kemudian setelah saya di KPPN itu bergaul dengan Pak Mul, dengan Pak Barjo, dan kemudian kami ke lapangan itu, teman-teman penyuluh ini kan memerlukan karir path yang baik ya, kenaikan pangkat yang baik kalau mengikuti dosen gitu. Kalau kami dosen, begitu kami dapat sertifikat, kami masih harus sertifikat Pak kalau yang guru besar, nanti ada tunjangan guru besar. Kalau yang belum guru besar, teman-teman ini ada serdos kan, sertifikasi dosen. Tapi jelas Pak Mehmet, kalau sudah dapat serdos, kami jelas pasti naik gaji, pasti itu, pasti naik gaji. Nah, tidak terjadi di penyuluh kita walaupun sudah dapat serdos yang gitu-gitu kan. Jadi kan persoalan adalah administrasi, sehingga yang kita sebutkan tantangan-tantangan besar tadi nggak kepegang. Kadang kalau saya ke lapangan itu ditanyain, Pak, BOP kapan naik gitu, BOP bantuan operasional dan lain-lain ya. Jadi padahal kita mau diskusi bagaimana di lapangan mau apa gitu, dan lucu-lucu memang, lucu bagi saya sekaligus miris gitu. Ini terakhir Pak, waktunya saya yang terlalu pendek. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian perkembangan situasi pertanian di mana mungkin masyarakat petani tidak hanya memproduksi, tetapi kita harapkan mereka itu mulai bahkan membangun korporasi dan sebagainya ya. Kira-kira menurut Pak Bustanil, apa yang harus kita lakukan oleh pemerintah di dalam penyuluhan, baik kontennya, organisasinya, kebijakannya itu? Pandangan ke depan seperti dalam buku itu, Pak. Baik, di buku ini memang cukup sedikit provokatif, Pak. Provokatif, tadi urusan administrasi kita pecahkan ya. Kemudian urusan perubahan yang memang di depan seperti itu, kita kasih PR ABCD, harus seperti apa, termasuk untuk menjawab perubahan teknologinya. Menurut saya, tidak mungkin kita melaksanakan penyuluhan dengan cara lama, itu dulu ya. Harus ada cara baru, dimulai dari yang paling basic Pak. Ada kita sebut cyber extension yang sudah harus mulai diadopt, tapi bukan formalitas, sekali lagi bukan administrasi, tapi mereka yang memang harus menjadi ujung tombak yang dihinggapi atau dilengkapi dengan persoalan fasilitas yang baru. Sudah dimasukkan di Kostra Tani, jadi kita paham ya, Kostra Tani kan menjadi
salah satu upaya untuk menangkap atau mensyaratkan perubahan teknologi itu, sehingga di lapangan peserta tani itu bagaimana teman-teman itu bisa akses langsung. Nah, tapi menurut saya harus lebih dari situ, sehingga mereka menjadi produsen dari kalau bahasa penjualan namanya programa, dari konten ya, kalau bahasa sekarang konten untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Memang tidak semua petani aware terhadap itu, tapi beberapa penyuluh secara individu Pak sudah mulai, dia bikin YouTube, bikin konten sendiri, bikin apa gitu, bagaimana melele, bagaimana apa gitu. Kemudian yang kedua, karena memang disyaratkan perubahan seperti itu, kemudian nanti mereka diberikan semacam apa ya, semacam kafe lah Pak. Jadi ada menu khusus, mereka menyediakan menunya, atau mungkin dalam bahasa sekarang programnya itu, dan petani bisa ambil di situ karena bersaing, karena orang lain sana juga menyediakan konten yang sama gitu. Nah, kalau tidak dikawal secara baik oleh policy di sini, saya khawatir nanti perubahan cyber extension atau yang lain-lain itu malah tidak mengarah kepada tujuan pembangunan pertaniannya, malah terlalu pragmatis. Misalnya teman-teman penyuluh swasta kan pasti penawaran produk mereka ya, pasti untuk jualan lah mungkin bahasa kasarnya. Kita tidak bisa melarang itu, tapi bagaimana penyuluh kita juga mampu mengaitkan perubahan-perubahan itu dengan tujuan besar dari kebijakan. Menurut saya seperti itu, dan itu yang harus perlu menjadi PR. Sehingga di buku itu, itulah masa depan itu. Tentu saja belum tuntas, ya belum tuntas. Yang ideal kalau mungkin punya undang-undang baru atau apalah, tapi itu sengaja memang belum tuntas supaya ada terus diskusi gitu Pak. Ya, kebiasaan kita kalau kita buka web dari berbagai macam institusi ya, itu kebanyakan isinya itu seremonial Yeah. gitu. Dan kelihatannya memang harus ditangani secara profesional ya, seperti kata Bapak tadi. Kita harus memberikan masukan-masukan yang sifatnya itu menu-menu yang bisa memecahkan masalah. Pak Prof. Bustanul Arifin, saya kira kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan karir Bapak terus menanjak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses Sinar Tani, Sinta TV. Amin, amin Pak. Terima kasih. Demikian kawan-kawan dari Sinar Tani, dari Sinta TV. Mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti dengan Pak Prof. Bustanul Arifin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.